Assalamualaikum teman-teman, welcome back to Antote Project. Kali ini adalah video yang ketiga tentang aliansi family di Star Maker. Video pertama menjelaskan tentang perekrutan tim aliansi. Video kedua adalah apa yang perlu kita lakukan sebelum battle dimulai. Dan video ketiga ini adalah penjelasan tentang kegiatan yang perlu dilakukan saat battlenya berlangsung ya. Sekarang adalah jam 21 waktu Indonesia Barat, saatnya battle berlangsung. Giliran pertama adalah Tosca Undana berhadapan melawan The Outsiders. Dan di sini kita bisa lihat untuk Tosca nilainya ada di atas itu ya. Dan ini yang Outsiders 0. Jadi sudah bisa dipastikan Tosca menang gitu. Saat sebuah family mendapat giliran PK, maka anggota dari family tersebut tidak bisa menggunakan alat gratisnya. Jadi yang perlu kita lakukan sebagai anggota dari family yang sedang PK, salah satunya adalah mengumpulkan alat saja dengan cara klik merebut, klik terima. Oke, ini setiap 1 menit akan muncul dan kita mesti terima. Yang bisa menggunakan alat adalah rekanan Tosca seperti ASL, Blackwall, dan yang di bawah itu ya, yang rekan-rekannya Tosca. Terus bagaimana Tosca kalau mau meningkatkan nilai kristalnya yang ini? Saat Tosca PK hanya ada 2 cara untuk meningkatkan kristalnya Tosca gitu ya. Sebentar saya terima dulu alatnya buat membantu temen yang lain nanti. Ini kalau sudah 00 begini ngehang, kita klik aja aliansi PK nya, lalu klik merebut lagi, dia sudah bisa diterima. Gini sih triknya. Oke ya, tadi ke aliansi PK lagi, karena Tosca sedang PK, saya anggota Tosca, saya tidak bisa melempar alat yang gratis. Yang bisa saya lakukan hanya tadi merebut, mengumpulkan alat. Sama kalau mau meningkatkan nilai kristal ini, mau nggak mau semua anggota Tosca ini harus pakai koin. Tapi karena sudah menang tidak perlu koin, tapi saya akan contohkan saja sih. 1, kita beli 1 alat sama dengan 1 koin, kita konfirmasi. Nah, baru nih bisa digunakan. Kalau kita gunakan nanti hewan kita gerak-gerak. Dan disitu kita lihat kristal Tosca 578 dan kristal lawan cuma 0. Kita sekarang klik gunakan yang tadi kita beli pakai koin. Tuh, kudanya bergerak. Dan nilainya nambah ya, 578 jadi 588, nambahnya 10 gitu kalau kita pakai koin. Cara lain untuk meningkatkan nilai kristalnya Tosca, orang-orang Tosca ini harus lempar gift ke sesama anggota family atau ke sesama anggota aliansi. Ini kita lihat ya, kita punya 588, saya keluar battle. Saya kan bagian dari Tosca yang sedang PK. Di sini ada versusnya kira-kira. Saya keluar, saya coba kirim gift. Saya kirim gift ke anggota Tosca, pilih penerimanya, misalkan Handy. Saya kirim gift ini. Big X ini kan 2 bintang, sama dengan nambahnya 6. Kita kirim aja. Oke, sudah berhasil kekirim. Saya kembali ke event family aliansi. Nah, tadi 588, sekarang 594. Benar, nambahnya 6 karena tadi saya lempar gift ke anggota yang lain, nilainya 6 kristal karena cuma 2 bintang. Gitu. Jadi kalau nanti menghadapi musuh yang berat, nilai kristal musuh lebih besar dari kita, triknya ya tadi, kita cepet-cepet saat PK ini berlangsung, saat Tosca berlangsung, orang-orang Tosca harus saling lempar gift gratisan saja gitu. Di sini sudah ada 35/1000. Ini akan menentukan berapa koin aliansi yang akan kita terima. Kalau kita bisa mengumpulkan sampai 1000/1000 ya, maksudnya 1000 lemparan dari teman-teman kita semua sampai 1000, itu nanti yang kita dapatkan koin aliansinya adalah 30. Sedangkan kalau kita cuman di bawah 1000 lemparan, itu koin aliansi yang kita dapatkan hanya 10. Sayang ya, jadi kalau bisa sampai 1000. Jadi
biar koin aliansi kemenangan kita 30. Oke, kita tunggu saja sampai PK Tosca selesai, karena setiap family ini dapat jatah 10 menit untuk melakukan PK. Ini kita bisa lihat di 21.00 adalah giliran Tosca melawan The Outsider. Kalau ASLF itu nanti gilirannya di jam 21.12. Nanti si Tosca berhentinya di 21.10. PK Tosca berhenti di 21.10, lalu ada 2 menit jeda, itu tidak ada yang PK. Nah, begitu 21.12 gantian ASLF ini yang PK gitu. Oke teman-teman, di sini Tosca sudah dinyatakan menang. Dan sekarang adalah waktu jeda ya, dari jam 21.10 ke 21.12 itu adalah saat jeda, tidak ada yang PK, menunggu ASLF ini PK melawan Thunderworld. Ini kita bisa gunakan alat nih, kita gunakan itu. Di atas kita lihat di sini sudah 153 lemparan ya. Kita targetkan sampai 1000, karena kalau sampai 1000 yang tadi saya bilang di awal, kalau kita menang dan bisa sampai melempar 1000 lemparan, dapat koin aliansinya 30. Sedangkan kalau tidak sampai 1000, kita cuma dapat koin aliansinya hanya 10. Nah, kita gunakan sudah habis. Kita tunggu ASLF main sambil kita kembali merebut mengumpulkan alat. Nah, kita terima. Oke, kembali ke aliansi PK. Kita gunakan yang barusan kita terima. Kita gunakan lagi. Itu sudah 188 ya. Per 1000. Ini udah 192 nih. Tim kita lumayan kompak. Serentak semuanya pada lempar. Oke, sudah jam 21.12, saatnya ASLF PK lawan Thunderworld. Ini tugas kita sekarang, kalau teman family lain sedang PK ya kita cuman kumpulin, merebut. Tuh, kalau ngeheng gitu kita mesti klik aliansi PK, klik merebut lagi di sini, baru bisa diterima gitu. Oke, kembali ke aliansi PK. Kita gunakan, kita lempar. Oke guys, kita kembali lagi nih. Di sini sudah 3 family anggota aliansi kita menang, sudah pasti dinyatakan kita menang gitu ya. Namun kenapa kita terus gas? Karena ini ngejar sampai 1000 per 1000. Ini baru 796 per 1000. Kita harus mengejar 1000 per 1000 agar koin aliansi yang kita dapatkan atas kemenangan malam ini 30 gitu ya. Karena kalau nggak nyampe 1000 sayang banget, cuma dapat 10 koin aliansi, jadi tukar giftnya nanti sedikit. Oke guys, sekarang kita PK aliansinya adalah Family Frozen melawan Be Yourself. Nah, kita lihat di sini nilai Frozen adalah 685, sedangkan Be Yourself adalah 0 ya permatanya di situ. Jadi udah otomatis Frozen pun akan menang gitu ya. Kita bantu lempar terus, kita klik gunakan alat ini biar sampai 1000 ya. Itu sudah 987. Cukup sekian ya tutorial singkat tentang aliansi family, karena saya sudah pasti menang dan koin aliansi juga sudah pasti 30. Jadi cukup dari saya.